Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ada servisan garapan kiriman modul PWM mesin las lagi. Sepertinya modul PWM mesin las lakoni dari beliau yang ada di Kudus, Mas Rianto ya, yang ada di Kudus. Ini pakai kurir JNT Super ya, JNT 1 hari sampai, ini nggak sampai sehari udah sampai, cepet banget. Oke, ini kalau yang beliau chat WA ke saya lewat WA itu mau nyerviskan modul BWM. Jadi kita buka ya modul BWM seperti apa, dan ini paketnya besar, kotaknya besar. Isinya berapa saya nggak juga belum tahu. Kita unboxing dulu ya paket kirimannya dari Kudus ini. Oke, kita unboxing dulu lur. Saya penasaran isinya berapa, ini kok besar banget ya. Kemudian biasanya paketnya nggak sebesar ini kalau cuma satu isinya. Juga kurang tahu isinya berapa ini. Kita coba buka aja isinya, apakah satu atau isinya dua ya. Besar banget. Nggak cuma satu ya teman. Wow. Wow, 1 2, oh 2 teman. Ini ya, ini ada modul gacungnya juga. Oke, kita coba buka dulu yang ini. Ada 2 teman, dan ini sudah digacung semua. Ya, sudah dilepas seperti ini. Oke, nggak apalah, kita langsung kerjakan 2 modul BWM ini. Ini ternyata 2 isinya teman ya. Jadi bener ya, kirimannya berupa 2 pieces, 2 modul PWM mesin las lakoni dengan kerusakan sepertinya mati total sepertinya ya. Tadi coba saya baca lagi WA-nya. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, karena ini sudah diperbaiki ya, sudah diservis, dan sudah ada tambahan modul gajun atau modul power supply universal seperti ini ya. Ini modul namanya gajun ya, atau modul power supply regulator universal untuk mendrive atau mengosilasi trafo switching ya ini. Jadi dia rangkaian osilator atau PWM untuk driver power supply ya, untuk menghidupkan atau menghandle si trafo switchingnya ini. Namanya gajun teman. Ini dua-duanya sudah dipasangkan gajun semua. Saya juga nggak tahu kenapa kalau dipasang gajun, padahal masih bisa ya diganti komponennya ini. Komponennya mesin las lakoni itu masih mudah dicari dan ada kalau beli. Ini ya, untuk PCB sisir untuk osilator atau driver power supply primernya. Ini IC regulator ya, si regulator UC 3845 yang bisa digunakan mesin las lakoni. UC 3845 dia posisinya seperti ini teman. Gosong. Dan yang ini pakai IC ya, dia pakai IC sama MOSFET atau kayak STR gitu. Namanya saya juga lupa, top 224 atau 244N ya, 224YN kalau nggak salah. Coba nanti saya cari dulu. Ini saya punya stoknya. Ini juga sudah dipasang-pasang gajun seperti ini. Dan lihat belakangnya ya, ini teman, lihat kerusakannya sepertinya agak parah ini. Ini suara kipas teman ya yang bising itu. Minta maaf, ada suara kipas agak berisik ya, kipas pendingin. Sebelah sini ini bagian apa ini ya, power supply primer ya. Bagian primernya yang masuk ke kaki apa ini, ke kaki IC MOSFET nya ya, IC driver.
power supply, IC regulator power supply, ya gosong jalurnya ya, atau terbakar seperti ini. Ini udah dilem ya, seperti inilah kondisinya. Ini gacun juga bukan gacun asli, bukan merek gacun ya. Dan yang ini masih ada sisanya ini untuk PCB tadi yang udah saya katakan ya, PCB PWM power supply, PCB osilator power supply. Ini apa ini kok di jumper? Oh, ini ke jumper kayak gini. Oh, yang ini pakai IC ya, dia pakai IC regulator itu 345. Ini versi terbarunya dari PWM Lakoni. Kalau ini versi lama ya, pakai IC MOSFET regulator, pakai top TOP 224 atau 244 YN itu. Ini udah pakai IC. Jadi beliau mengirimkan 2 modul PWM sekaligus. Nanti kita akan coba langsung kerjakan 2 PWM ini. Nanti kalau memungkinkan akan saya buat menjadi 2 part atau 2 episode ya. Maksudnya 2 video yang berbeda. Mungkin yang video pertama nanti untuk yang ini dulu, yang awal, dan yang kedua yang ini, atau kebalik ya, terserah nanti gimana enaknya. Yang penting karena ini tipenya beda, nanti coba akan saya buatkan video yang berbeda juga buat teman-teman bisa belajar dengan versi modul PWM juga yang berbeda. Oke, lanjut kita coba mungkin ini dulu ya, yang lebih cepat. Kita kerjakan dulu yang pakai IC regulator power supply UC345 sebagai PWM PS utamanya. Kita langsung fokus ke ini dulu, ini kita singkirkan dulu teman. Di sini yang diganti untuk bagian PWM inverternya ya, KA3525 sepertinya sudah pernah diganti di sini. Ini IC KA3525 sepertinya sudah pernah diganti. Nanti coba langsung aja diganti ya, pakai IC baru, karena ini rentan rusak lagi karena PSU nya belum normal ya. Nanti kita copot dulu IC nya dan kita cek tegangan PSU nya apakah normal atau belum. Kalau tegangan output dari power supply dari PSU switching utamanya ini 24 volt, 12 volt dan negatif 12 voltnya itu belum normal, maka jangan sesekali mencoba memasang IC PWM ataupun IC feedback yang baru ya. Jangan sesekali nyoba-nyoba kalau tegangan power supply-nya belum stabil atau belum normal. Itu bisa menyebabkan IC PWM KA3525 maupun IC feedback op-amp-nya ini CA340 bisa rusak lagi atau mungkin short lagi teman-teman. Dan juga kalau tegangan power supply bermasalah, itu mengakibatkan MOSFET driver keempat MOSFET ini, IRF-Z24N sebagai N channel dan IRF-9Z24N sebagai P channel, yang ada 2 set ini ya, ada NP channel, ada NP channel, ada 4 ini, itu bisa menyebabkan MOSFET-nya cepat panas dan akhirnya rusak ya, atau short antara pin gate dan pin drain-nya biasanya. Oke, di sini untuk sensor suhunya dibawakan. Jadi sudah sering saya informasikan, saya ulang-ulang beberapa kali kalau servis PWM mesin las Lakoni itu sensor suhu wajib terpasang, atau enggak, kalau enggak dibawakan atau enggak dipasangkan sensor suhu wajib untuk dijemper. Jadi dilepas terus ini dijemper nih. Soketnya sensor tadi atau termistor tadi dijemper atau dilangsungkan di solder seperti ini biar dia mengumpankan tegangan ke bagian PWM KA3525 untuk supply di kaki nomor 8 atau kaki soft startnya itu dia ada tegangan 4,7 volt. Karena kalau termistor atau sensor suhu nggak dipasang itu dia terbaca atau terdeteksi sebagai OC ya, atau overcurrent protection. Nanti lampu warna merah ini, lampu OCP nya dia nyala, atau dia sebagai protect ya, terdeteksi sebagai protect, sehingga untuk IC PWM nya sendiri itu tidak mengeluarkan tegangan dan frekuensi PWM. Jadi
PWM-nya tuh nggak mau keluar, nggak mau bekerja kalau dia posisi OC, dikarenakan sensor suhu nggak terpasang ataupun tidak mendapatkan sinyal dari si IC SCR MCR 106 ini. Jadi dia butuh umpan berupa tegangan yang diinputkan ini si sensor suhu atau termistor itu. Di sini saya akan coba lepas dulu ini gajunnya teman, karena nanti saya usahakan nggak pakai gajun lagi biar lebih awet ya. Karena kalau pakai gajun tuh biasanya mesin lasnya cepat rusak karena dia nggak stabil ya teman. Bukan power supply utama, tapi dia power supply universal atau udah modifan ya. Kita pakai driver atau osilator driver PWM PSU yang aslinya aja biar nanti hasilnya lebih maksimal juga. Saya akan lepas dulu ini kabel gajunnya, dan di sini MOSFET juga sudah hilang. Ayo MOSFET juga akan saya ganti teman. MOSFET untuk ini power supply utama juga hilang ya, nggak ada karena udah diganti gajun. MOSFET gajunnya berapa ini? 7 ampere. Nanti coba kita ganti. Oke, saya akan lanjut dulu, nanti akan saya jelaskan lagi teman. Oke teman, di sini sudah saya lakukan penggantian komponen yang saya jelaskan tadi ya. Jadi saya tidak akan menggunakan gajunnya tadi. Saya tidak akan menggunakan modul gajun atau PSU universal ini. Jadi kita akan menggunakan rangkaian kit osilator driver PSU yang asli ya. Ini regulator power supply aslinya Lakoni yang tadi. Ini sudah saya tambahkan konektor IC. Jadi IC yang digunakan itu, kalau teman-teman belum tahu, itu IC yang digunakan untuk Lakoni biasanya seri UC ya, UC3845 atau UC3843. Tapi yang sering itu UC3845 untuk IC PWM PSU nya teman. Ini saya tambahkan konektor seperti ini. Saya tambahkan konektor IC biar lebih mudah untuk pemasangan dan melepas IC, dan juga membuat IC lebih awet karena tidak terkena panas solder secara langsung ya. Ini saya ganti saya coba pakai UC3843 yang original teman. UC3845 habis, jadi itu UC3845 sama UC3843 itu hampir sama, beda dikit aja untuk spesifikasi, tapi untuk cara kerjanya dia hampir sama, dan dia satu keluarga ya. Itu UC3842, 3843, 3844, 3845, UC2845, UC2843, UC2845 itu satu keluarga ya. Jadi sama sebenarnya, tapi cuma kadang-kadang peruntukannya aja yang berbeda seperti itu. Ini saya coba dulu pakai UC3843, terus ini saya solderkan seperti ini. Fungsinya itu apa mas? Fungsinya untuk kita coba dulu ya, untuk pengetesan dan pengecekan di awal biar lebih mempermudah ketika saat proses pengecekan tegangan, dan ketika ada yang salah penggantian komponennya pun cukup mudah. Ini enggak lepas pasang PCB, nanti PCB-nya ini layout PCB yang salah ya, atau yang jalurnya mengelupas karena PCB-nya udah kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dilepas pasang terus. Jadi PCB-nya udah korosi teman, jadi banyak jalur yang korosi dan mengelupas. Ini saya jumper ulang ya, ada bekas solderan ini udah kinclong. Tadi banyak kerak-kerak ya, banyak korosi di jalur PCB-nya, dan menyebabkan jalur PCB-nya itu putus di tengah atau dia tidak nyambung ya, antara jalur satu dengan jalurnya itu terputus dia. Jadi menyebabkan kerusakan itu juga sebenarnya dari jalur yang putus di tengah-tengah gitu. Bagian atas juga sudah saya sambung kembali jalur yang putus ini dari optocoupler ya, 817. Ini dari dioda, ini arah ya, ini resistor 100 kilo harus dicek normal dulu. Ini 100 kilo 2 watt, ini juga 100 kilo yang metal film, ini 2,2 ohm. Dan ini maksudnya sudah saya pasangkan, ini pakai MOSFET terserah chip dulu aja ya. Ini pakai K825 bekas copotan gajunnya tadi. Kita coba untuk ngetes dulu, nanti kita ganti pakai K3878 ya.
biasanya untuk MOSFET PSU mesin las lakoni. Dan di sini yang saya lakukan penggantian itu diode sender tadi yang di sini, ini diode sendernya. Untuk diode sender di regulator PSU mesin las lakoni wajib diganti ya. Ini diode sendernya 20 volt. Isinya ini short atau sering setengah rusak, menyebabkan PSU nya nggak kerja atau tidak bisa nyala. Untuk power supply 24 voltnya dia gagal on. Dan setelah sender ini saya ganti pakai diode sender 10 volt C10 ya, 2 buah, jadi di seri, jadi 20 volt. Ini tadi kan 20 volt ya, C20. Saya seringnya pakai ini 10 volt di seri jadi 2 bisa. Dan ini sudah saya praktekkan di video sebelumnya juga normal-normal aja nggak apa, karena prinsipnya memang gitu ya. Untuk diode sender ketika ingin menambah tegangan atau voltase pembatasnya itu dia di seri dengan nilai yang sama, misalkan C10 2 kali sih, jadi totalnya ada 20 volt untuk sendernya gitu teman. Di sini ada resistor 1 kilo. Ini resistor 1 kilo tadi ini ya, ternyata dia putus, nilainya nggak ada karena udah gosong, gelangnya udah nggak kelihatan. Dan ini saya ganti pakai 1 kilo karena nilai awalnya itu dari pabrikannya 1 kilo ohm ya. Ini saya ganti pakai yang setengah watt, yang ini tadi yang ini tadi 1/4 watt, kecil banget. Untuk bagian PSU cuma itu ya, dan ini sudah dilakukan penyolderan ulang di bagian kit PCB regulator power supply-nya. Kita coba dulu teman, nyalakan ya. Nanti kita lihat apakah lampu warna hijau ini menyala. Nanti juga dibarengi warna merah nyala karena sensor suhu belum dipasang. Atau mungkin sekalian aja ya, karena ini PWM saya lepas ini, saya katakan tadi kalau tegangan PSU belum normal atau belum benar-benar stabil, jangan langsung dipasang IC PWM KA3525. Ini bisa menyebabkan IC-nya rusak lagi atau nanti bisa rugi ya. Ya lumayan, harga IC-nya juga cukup lumayan, walaupun murah tapi kan ya eman-eman kalau jebol ya. Kita cek tegangannya dulu, nanti outputnya berapa, dan kita coba cek bentuk gelombang PWM-nya output dari IC UC3843 yang sudah saya ganti ini. Nanti kita ukur di ini ya, di kaki gate. Jadi ini GDS ya, gate drain source. Kaki gate kita ukur terhadap kaki source. Jadi ini adalah VGS ya, tegangan gate terhadap source. Nanti ini kan source-nya dia ambil dari ground ya, diambil dari ground 308 volt atau dari ground tegangan DC primer ya. Kalau positifnya dia masuk ke ini, dia juga diambil resistor 1 kilo. Jadi outputnya di sini adalah kaki nomor 7 ya. Nomor 7 aku lali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaki nomor 7 ya. Ini kita coba cek kalau nggak kebalik ya. Kita coba nyalakan dulu teman. Kita pasang tegangan DC primer. Sebentar. Ini saya siapkan dulu osiloskop, dan kita nanti cek tegangannya pakai osiloskop dan multimeter. Nah, oke, kita nyalakan coba. Bismillah ya. Probe tester sudah terpasang. Kita coba nyalakan. Bismillah. Nah, udah nyala ya, alhamdulillah. Berarti sudah bisa on dia, sudah bisa bekerja untuk PSU switching 24 volt atau 27 voltnya. Ini lampu hijau power udah nyala. Kita cek dulu ya di kaki nomor 7. Bentar, kaki nomor 6, sorry, kaki nomor 6 teman. Kaki nomor 6, jadi output PWM nya itu di kaki nomor 6 IC UC3843 atau UC3845. Sorry, tadi salah kebalik ya. Nomor 6, kaki nomor 6 itu outputnya dapat resistor ini berapa ohm? Dapat resistor 51 ohm dan diode sender 20 volt tadi. Jadi dia outputnya kaki nomor 6 ini dibatasi oleh sender C20 atau sender 20 volt di sini. Ini ya,
genre di sini. Kita cek outputnya. Tuh, ini yang saya jumper karena jalurnya putus tadi. Tegangannya 0,222 stabil. Kita coba cek frekuensi pakai tester dulu. Frekuensi terbaca itu tinggi banget ya. Sorry. Bentar dulu. Ini masih nyambung ya. Wah, repot ya. Gak jeblos sih emang. Sorry lur, tadi nyangkut ini. Groundnya nyangkut. Aduh, parah. Jadi groundnya sekunder ya. Ground sekunder tadi lupa saya lepas. Jadi kan tadi pas awal tadi saya jumper ya untuk ground sekunder, saya ngecek ke tester dan tadi nyambung sama groundnya 300 volt. Lupa nggak dilepas ya, untung nggak meledak nih. Karena sekunder ketemu primer itu beda fase teman ya, beda fase. Jadi kalau lupa ya bisa hancur ya tadi PSU nya. Oke, kita cek lagi. Ini ya, kaki nomor 6 output PWM nya terbaca frekuensi 173,6 kHz dengan duty cycle 52,6%. Kita cek pakai osiloskop di kaki nomor 6 atau outputnya atau kaki gate-nya di sini ya. Ini kita cek di gate-nya aja lah, ini sini. Ya, di kaki gate-nya tuh lihat di osiloskop seperti itu. Untuk gelombang PWM-nya dia agak beda seperti PWM di inverter ya. Karena dia PWM-nya setengah gelombang teman ya. Ini PWM-nya output dari langsung dari UC3843 seperti itu bentuk gelombangnya. Jadi beda dengan output PWM KA3525 teman ya. Kalau KA3525 kayak gelombang kotak ya. PWM-nya agak teratur, kalau ini seperti itu bentuk gelombangnya. Tuh. 172,4 kHz ya. Ya selisih sedikit dengan yang di tester tadi. Seperti itu. Jadi bentuk gelombangnya agak ngacak ya karena ini output murni dari IC PWM ya. PWM-nya UC3843 seperti itu biasanya untuk bentuk gelombangnya, jadi beda dengan output dari IC KA3525 yang sudah bersih ya, benar-benar bersih frekuensinya, nggak kayak tadi. Karena UC3843 ini sistemnya kan langsung masuk ke kaki gate MOSFET ya, nggak melalui driver. Jadi dia benar-benar murni dari UC3843 output IC-nya langsung masuk ke kaki gate-nya MOSFET PSU. Jadi tanpa dikuatkan lagi oleh driver maupun MOSFET lagi nih. Seperti itu. Jadi tidak ada filternya. Dia benar-benar murni sinyal dari IC UC3843. Oke, saya rapikan dulu teman, dan nanti untuk bagian PWM utama ya KA3525 akan saya ganti dulu untuk IC KA3525, dan saya akan tambahkan seperti biasanya, saya akan tambahkan konektor IC biar lebih mempermudah dan lebih maksimal hasil akhir nanti teman. Oke, nanti saya akan informasikan lagi dan kita akan cek bareng-bareng nanti untuk bagian outputnya apa saja yang komponen bermasalah, dan semoga aja tidak banyak yang rusak untuk bagian PWM utamanya biar lebih menghemat biaya servis juga, karena biaya komponennya kan juga cukup lumayan teman. Oke, lanjut teman. Oke lur, alhamdulillah sudah selesai, dan bisa saya katakan untuk servisan modul mesin inverter modul PWM mesin inverter Las Lakoni kali ini cukup sangat melelahkan, benar-benar sangat melelahkan. Karena apa? Karena banyak sekali jalur-jalur PCB atau jalur layout PCB yang mengelupas dan banyak yang korosi teman, sehingga cukup menyulitkan saat proses servisnya. Harus bahasa Jawa niki metanisisi harus ngurutkan satu persatu jalurnya, yang korosi yang mana, yang putus di tengah yang mana. Jadi tadi cukup lama, hampir 3 jam lebih, 3 jam lebih ya menyelesaikan satu modul PWM. Biasanya 1 jam kurang aja udah selesai, tapi ini tadi 3 jam lebih karena jalurnya bener-bener
Duh, angel rek. Wah, sing pedot yang tengah dalan no, ini jalure dan banyak yang korosi tadi sudah saya katakan di awal. Ini sudah saya rapikan ini tadi ya untuk bagian PWM atau osilator regulator power supply-nya sudah jadi tadi, jadi juga sudah dicek ya untuk gelombang osilator PSU-nya seperti itu tadi, bentuk gelombangnya beda dengan BWM KA3525. Ini MOSFET-nya K2837 Toshiba sudah saya ganti, dan ini jumper-jumpernya sudah saya rapikan. Untuk bagian yang PSU sudah berhasil jadi ya teman-teman ya. Itu udah adzan subuh ya, bentar lagi sekalian sholat subuh lah. Oke, jadi ini cukup melelahkan, sangat melelahkan saya, karena banyak sekali jalur putus, harus ngurut satu persatu. Untuk yang saya ganti di sini IC K3525 seperti biasanya ya, wajib diganti saat servis karena biar lebih maksimal hasilnya. Ini K3525 saya ganti pakai SG3525 sama aja, yaitu KA sama SG itu sama, cuma beda pabrikannya aja. Ini konektor soket atau konektor IC juga saya tambahkan untuk mempermudah melepas dan memasang IC, sekaligus untuk menjaga IC biar lebih awet karena tidak terkena panas solder secara langsung. Jadi dia tidak overheat karena kena solder gitu teman. Ini IC OPM-nya CA340 saya ganti plus konektornya juga. Ini tadi MOSFET driver teman ya. MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N saya ganti pakai IRF 540, IRF 540N sebagai N channel dan IRF 9540 sebagai P channel. Ada yang salah satu yang saya ganti karena tadi 3 ini jebol ya, 3 IRF ini tadi bermasalah ya, setengah rusak ya, dia short di kaki drain dan source nya, terus lama-kelamaan melebar ke kaki gate nya, dibocor semua ini ketiga kaki GDS, gate drain source nya itu bocor, terbaca sebagai nilai resistor atau terbaca sebagai nilai resistor ya. Ketika dicek pakai ohmmeter atau pakai mode dioda, dia terhubung ketika kakinya, jadi udah dipastikan MOSFET-nya bocor atau rusak. Kalau dibiarkan bisa merusak IC BWM-nya itu, dan bisa merusak ini TR driver di sini teman ya, transistor driver yang ada di jalur sebelum kaki gate MOSFET ini ada 4 driver ya, 4 transistor maksudnya. Y1 di tengah dan Y2 di pinggir. Ini sudah sering banget saya jelaskan teman, sudah sering banget saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ada Y1 di tengah 2 biji dan Y2 di pinggir-pinggir ya. Y1 itu NPN dan Y2 PNP seperti itu. Untuk video penggantiannya nanti saya buatkan tersendiri ya, untuk penggantian Y1 dan Y2 transistor dengan transistor biasa, bisa kok. Nanti saya akan buatkan video tersendiri biar lebih detail ya. Untuk yang lain ini jalur IC-nya tadi banyak putus juga. Ini teman, yang saya jumper warna merah ini adalah kaki nomor 9. Kaki nomor 9 IC K3525 atau kaki komparator ya, dia kaki komparator yang terhubung ke resistor 102 atau 1 kilo ohm dan terhubung ke resistor 103 atau 10 kilo ohm. Di sini dia di paralel dan di seri dengan 2 resistor ini. Dia diambil dari jalur outputnya kaki nomor 6. Kaki nomor 6 output IC OPM CA340, kaki nomor 6 nya dia dapat ini resistor 103 atau 10 kilo ohm, dan dia juga diparalel dengan kapasitor ya, juga kapasitor 501 0,5 NF ya, ini atau 500 picofarad. Ini 102 nya dia diambil dari jalur kaki nomor 16 ya, atau VRF tegangan referensi, dan kaki nomor 2 untuk non inverting ya, dia nomor 2 non inverting. Nomor 2 ini sorry nomor 2 dan nomor 16 itu gabung ya, atau dia terhubung.
Dia di sini kaki nomor 2, kaki nomor 16 itu tegangannya kalau diukur 5 volt ya, sampai 5,2 volt atau sekitar 4,8 sampai 5,1 ya. Terhubung ke 102 atau 1 kilo yang ini. Terus